Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan iman lahir dan batin serta kekuatan, kesehatan kepada kita semua, sehingga kita sampai pada saat ini masih diberinya kesempatan untuk beramal soleh dan menghambakan diri sebagai khalifah di muka bumi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang selamat, yang penuh dengan rahmat dan keberkahan, yang mendapat manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, ikhlas dan soleh, sehingga mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimakumullah. Pada kesempatan ini, perkenankan kami Muhammad Fitri, ASN Penyuluh Agama Islam Fungsional Kementerian Agama Kabupaten Banjar, bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertakhanyar, menyampaikan siaran dakwah radio dengan judul Meneladani Keikhlasan Siti Hajar, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimakumullah. Siti Hajar protes mengapa suaminya meninggalkan dia dan Ismail anaknya yang masih kecil di padang pasir yang tidak ada siapapun dan tidak ada apapun. Hajar mengejar Ibrahim alaihissalam suaminya dan berteriak, "Mengapa engkau tega meninggal kami di sini? Bagaimana kami bisa bertahan hidup?" Ibrahim alaihissalam terus melangkah, meninggalkan keduanya tanpa menoleh, tanpa memperlihatkan air matanya yang meleleh membasahi pipinya. Perasaannya terjepit antara pengabdian dan pembiaran. Hajar masih terus mengejar sambil terus menggendong Ismail. Kali ini dia setengah menjerit dan jeritannya menembus langit. "Wahai suamiku, ayahanda Ismail, apakah ini perintah Tuhanmu?" Kali ini Ibrahim alaihissalam, sang Khalilullah, berhenti melangkah. Dunia seolah berhenti berputar. Malaikat yang menyaksikan peristiwa ini pun turut terdiam, menanti jawaban Ibrahim alaihissalam. Butir pasir seolah terpaku kaku. Angin seolah berhenti mendesah. Pertanyaan atau lebih tepatnya gugaan Hajar membuat semua terkesiap. Ibrahim alaihissalam membalik tegas dan berkata, "Iya, ini perintah Tuhanku." Hajar berhenti mengejar dan dia terdiam. Lantas meluncurlah kata-kata dari bibirnya,
yang mengagetkan semua malaikat serta menggusarkan butir pasir dan angin. Jika ini perintah Tuhanmu, pergilah wahai suamiku, tinggalkan kami di sini. Jangan khawatir, Allah akan menjaga kami. Ibrahim alaihissalam pun beranjak pergi. Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimakumullah. Dilema itu sirna sudah. Ini sebuah pengabdian atas nama perintah Allah, bukan pembiaran. Itulah ikhlas. Ikhlas adalah wujud sebuah keyakinan mutlak pada Sang Maha Mutlak. Ikhlas adalah kepasrahan, bukan mengalah, apalagi menyerah kalah. Ikhlas itu adalah ketika engkau sanggup berlari, mampu untuk melawan, dan kuat untuk mengejar, namun engkau memilih untuk patuh dan tunduk. Ikhlas adalah sebuah kekuatan untuk menundukkan diri sendiri dan semua yang engkau cintai. Ikhlas adalah memilih jalannya, bukan karena engkau terpojok tak punya jalan lain. Ikhlas bukan lari dari kenyataan. Ikhlas bukan karena terpaksa. Ikhlas bukan merasionalisasi tindakan, bukan mengkalkulasi hasil akhir. Ikhlas tak pernah berhitung, tak pernah pula menepuk dada. Ikhlas adalah karena Allah yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang dicintainya. Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimakumullah. Setelah ditinggal suaminya Ibrahim, Hajar menggendong putranya Ismail. Sambil lapar dan haus, Hajar terduduk. Setelah perjuangannya mencari air dari Safa ke Marwah, dan dari Marwah ke Safa sampai 7 kali. Sementara itu, kaki Ismail mengepak-ngepak ke pasir, dan keluarlah air Zam-Zam. Dan disitulah Hajar dan Ismail hidup selama belasan tahun. Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimakumullah. Setelah Ismail remaja, datanglah Ibrahim dengan perintah Allah untuk menyembelih Ismail, anak semata wayangnya, yang sangat dicintainya, yang lama diharapkan, yang dikarunia Allah setelah ia berumur 100 tahun. Anak yang sangat soleh. Ibrahim dan Ismail ikhlas, patuh, dan sabar akan perintah Allah. Ketika Ismail dibaringkan dan siap disembelih, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti Ismail dengan domba yang besar. Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimakumullah. Sekarang setiap kita adalah Ibrahim, dan setiap Ibrahim punya Ismail. Ismailmu mungkin hartamu, Ismailmu mungkin jabatanmu, Ismailmu mungkin gelarmu, Ismailmu mungkin egomu.
Ismailmu adalah sesuatu yang engkau sayangi, dan Ismailmu adalah yang engkau pertahankan di dunia ini. Ibrahim tidak pernah diperintah Allah untuk membunuh Ismail. Ibrahim hanya diminta Allah untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail. Karena hakikatnya semua adalah milik Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kesalehan dan keikhlasan Ibrahim, serta keikhlasan dan kesabaran Nabi Ismail kepada kita semua. Semoga kita termasuk ke dalam orang yang bertakwa dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimakumullah. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.